cara menerapkan amalan-amalan solihnya. Nanti aja kalau sudah TK, nanti aja kalau sudah sekolah. Kan belum ada kewajiban untuk sholat 5 waktu, karena nanti kewajibannya ketika dia mengerjakan sholat ketika umur berapa ketika dipukul. Ketika anak dipukul tidak mau sholat itu di usia 10 tahun, maka pukullah. Kalau masih 7 tahun itu kita masih menerapkan ayo nak sholat itu. Jadi orang tua memang nggak boleh bosan, nggak boleh cuma sekali 2 kali sudah anak saya nggak mau sholat susah. Memang lahiriahnya memang seperti itu, tapi kita sebagai orang tua selalu mengayomi, selalu mengajak ayo nak. Tapi bukan hanya sekedar mengajak saja, mencontohkan. Karena apa? Yang dilihat anak di rumah adalah orang tua. Kalau orang tuanya hanya menyuruh nak sholat masjid bagi laki-laki, tapi orang tuanya masih nonton TV di rumah, akankah bisa? Tidak. Ya, karena orang tua adalah contoh pertama yang dilihat oleh anak. Jadi kalau kita mau anak-anak dekat dengan Al-Quran, maka orang tuanya di rumah yang harus dekat dengan Al-Quran. Ya, nggak mungkin kita bisa nyuruh nak ngaji, nak murojaah, ya. Tapi orang tuanya sibuk dengan apa? Handphone, ya, dia untuk handphonenya. Iya, siapa namanya anak soleh? Sofian, Masya Allah. Ya, kalau anaknya disuruh untuk ke masjid, tapi bapaknya masih sibuk dengan handphone, akankah bisa? Tidak bisa. Karena anak-anak zaman sekarang lebih pintar daripada orang tuanya, betul? Betul. Karena anak zaman sekarang ini pasti apa yang kita omongkan dia akan nyaut, ya. Mama juga nggak sholat, kenapa aku harus sholat? Seperti itu. Sama seperti dengan nyuruh ngaji. Ayo ngaji, mama juga nggak ngaji, kenapa suruh saya ngaji? Seperti itu. Beda halnya kita ketika kita masih kecil, pada zaman-zamannya kita dulu ya Bu ya. Kita disuruh orang tua ngaji, langsung bertugas ngaji ya. Karena orang tua marah dikit aja kita sudah takut. Tapi kalau anak zaman sekarang, orang tua marah aja masih nggak takut. Apalagi orang tuanya tidak menerapkan amalan-amalan sholih, ya. Karena nanti pertanggungjawaban kita di hadapan Allah itu sangat berat, ya Bu. Nanti kita akan pasti meninggal dunia. Yang kita bawa bukan harta kita, bukan mobil kita, bukan rumah kita, tapi apa? Hanya 3 amalan yang akan kita bawa nanti, yaitu 1, ilmu yang bermanfaat, 2, sedekah jariyah, dan 3 adalah doa anak yang soleh. Nah, sekarang tugas kita adalah bagaimana kita membentuk anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Ya, nggak mungkin bisa salah anaknya langsung jadi soleh. Nggak mungkin. Semua itu ada prosesnya. Bagaimana kita memasukkan anak-anak kita ke lembaga-lembaga yang memang misalnya tahfiz, ya, ke lembaga-lembaga tahfiz atau ke sekolah-sekolah tahfiz, ya. Tapi bukan berarti anak-anak dimasukkan ke lembaga tersebut atau dimasukkan ke sekolah tersebut kita sudah angkat tangan. Tidak, ya. Peran kita justru lebih besar daripada sekolah sebagai orang tua, ya. Orang tua di rumah adalah madrasatul ula, yaitu sekolah pertamanya anak, ya. Jadi guru di sekolah atau pembimbing
di rumah-rumah tafis atau di lembaga-lembaga yang lain itu hanya membantu kita, tugas kita untuk anak bisa disiplin. Bukan kita menyerahkan kepada ke sekolah atau ke rumah tafis, ini Pak Ustaz ajarin, nih Ustaz ajarin. Enggak, itu bukan tugas mereka. Karena mendidik anak-anak kita adalah tugas kita, ya. Karena nanti Allah akan menanyai pertanggungjawaban kepada setiap orang tua. Sudah diberi ilmu apa saja kepada anak-anaknya, sudah dididik apa saja anak-anaknya, nanti itu akan ada pertanggungjawabannya. Bukan hanya sekedar sepele kita melahirkan, memberi makan, anak besar, sudah selesai. Bukan. Tapi yang Allah minta pertanggungjawabannya nanti di akhirat adalah bagaimana kita mendidik anak-anak kita masalah akhiratnya. Ya, masalah akhiratnya, bukan masalah duniawinya. Kalau kita kejar akhirat, insya Allah dunia akan mengikuti. Anggap seperti apa bayangan kita. Pernah lihat bayangan kita nggak? Pernah ya? Pernah. Kalau kita kejar bayangan kita, dapatkah? Tidak, dia akan menjauh. Tapi kalau kita berbalik arah, maka bayangan itu akan mengikuti kita. Itulah perumpamaannya. Jangan kita hanya mengejar ilmu dunianya saja. Jangan kita mengejar prestasi akademiknya saja. Tapi tugas kita adalah mengajarkan nilai-nilai agama kepada anak-anak kita. Ya, nggak mungkin nanti ketika kita di dalam kubur ditanyakan sama Allah, wahai penghuni kubur yang anaknya sudah menang olimpiade, ditanya, pasti yang ditanya apa? Pendidikan anak-anak akhirat kita nanti ketika kita sudah di padang mahsyar. Ya, jadi tugas orang tua sangat-sangat penting untuk mendidik anak-anaknya dalam ilmu akhirat. Ya, karena itu investasi kita, Bu, Pak. Ya, nanti ketika kita sudah tiada, maka siapa yang akan mendoakan kita? Kalau bukan anak-anak kita. Makanya sedari sekarang sedini mungkin kita harus mendidiknya, membentuknya untuk menjadi anak-anak yang soleh. Siapa yang mau jadi anak soleh? Saya. Wah, alhamdulillah. Pasti semuanya ingin menjadi anak yang soleh, ya. Tapi bukan hanya sekedar sayangnya saja. Di situ ada proses belajarnya. Ya, ada proses belajarnya. Belajar ngaji, belajar tafsir, ya, belajar baca Al-Quran yang baik, dan belajar untuk senang atau cinta berdekatan dengan Al-Quran atau berlama-lama dengan Al-Quran. Ya, siapa yang tiap hari dalam bulan Ramadan ini ada tadarus atau tilawah? Ada? Alhamdulillah. Sehari berapa lembar? Atau berapa juz? 1 juz. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Nah, setiap huruf nanti akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Sekarang siapa yang tahu bacaan Bismillahirrahmanirrahim ada berapa huruf? Ada yang tahu? Ada yang bisa hitung? Ada yang mau hitung nggak? Bismillah. Ya, anak soleh? Berapa? Ya? Coba Mas dikasih tipsnya Mas. Yang mana? Yang huruf merah. Bismillahirrahmanirrahim
Berapa? Hah? Berapa? Berapa? Tadi jawab, masa nggak tahu? Hah? Ini yang sedang hitam nih mas, yang paling depan nih. Anak solihah, masya Allah, cantik. Ujung mas, ujung. Ya, iya, Sofia. Tadi ada ngomong, ada bilangnya. Umur bilang saya agak sedikit dengar. Berapa tadi? Hah? Nanti kata panitia dapat hadiah kalau betul. Berapa? 12. Kurang tepat. Ada lagi yang mau coba? Bisa nanti ada hadiah. 14. Kurang tepat. Coba Bismi. Itu sudah 3. Bismi, Sin Mim. Bismi, lafaz Allah. Ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ya, 6 jalalan. Ada 4 huruf lafaz Allah itu. 4 tambah 3 berapa? Ya, Ir-Rahman. Tambah lagi berapa? Ayo. Ya. Ada 7. Kurang tepat. Semuanya. Gak apa-apa mas. Gak apa-apa masnya sudah berani jawab mas. Biar nanti tambah semangatnya. Baca. Berapa anak solehnya angkat tangan? Berapa? Yang itu yang pakai masker putih. Iya. 19. Masya Allah. Barakallahu fiik. Benar. 19 Bu. Mana? Kakak ada hadiah lagi kakak? Kasih kak. Masya Allah. Luar biasa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ada 19 huruf. Dikali 10 berapa? Banyak. Ya, dikali dilipat gandakan ketika bulan Ramadan itu menjadi 3 kali lipat. Masya Allah. Itu pahala hanya untuk baca Bismillah saja. Luar biasa enggak? Luar biasa. Makanya ya, ketika bulan Ramadan ini kita harus gencar, lebih semangat lagi dalam membaca Al-Quran. Karena pahalanya sedang Allah lipat gandakan, ya. Jadi jangan bermalas-malasan, futur, ya. Futur itu malas, apalagi kalau tidak ada yang mendampingi, ya. Yang didampingi orang tua saja itu bisa malas, apalagi yang tidak didampingi bacaannya dengan orang tuanya. Ya, anak membaca, orang tua mendampingi, melihat ya apakah bacaannya betul atau salah. Jika salah dibetulkan sama orang tuanya. Jadi ada kerjasama antara orang tua dengan anak. Maka orang tua nanti akan mendapatkan pahalanya juga apa yang dibaca oleh anaknya. Ya. Dalam hadis Rasulullah mengatakan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Coba, luar biasa kan betapa baiknya Allah sama kita. Ya, Allah Maha baik. Ya. Coba, kalau misalnya Allah tidak baik, Allah pelit. Ya, nggak ada yang mau baca Quran. Karena Allah sangat maha baik, maka Allah berikan pahala yang berlipat ganda untuk hamba-hambanya yang mau membaca. Ya, seperti firman Allah yang wahyu pertama diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, pada saat
saat itu Nabi Muhammad ketika kedatangan malaikat Jibril, dia menggigil, takut, karena pada saat itu wahyu pertama turun di Gua Hiro, yaitu surat Al-apa? Iqra. Surat apa itu? Al-Alaq. Oh iya benar, alhamdulillah. Al-Alaq ya. Surat Al-Alaq. Pada saat itu apa kata malaikat Jibril? Iqra, baca. Tapi Nabi Muhammad tidak bisa membaca. Aku tidak bisa membaca. Sampai malaikat Jibril mengulang sampai 3 kali. Ya, suruh membaca. Nah, bisa kita ambil pelajaran dari firman Allah tersebut. Allah menyuruh kita untuk belajar melalui apa? Melalui membaca. Ya, membaca Quran, mentadaburinya, ya, mengamalkan isinya. Ya. Orang tua harus berilmu, orang tua harus cerdas. Karena nanti akan melahirkan generasi anak-anak yang cerdas. Cerdas di sini bukan cerdas hitungan matematika ya Bu. Cerdas di sini bagaimana cerdas dalam ilmu akhirat. Karena yang akan kita bawa nanti ketika kita sudah mempunyai anak yang soleh, yang setiap apa yang sudah kita ajarkan kepada anak kita dulu semasa kita hidup ya, dan anak kita mengamalinya ketika kita sudah tidak ada, maka pahala itu akan mengalir terus ya, menjadi amal jariah kita. Makanya jangan pernah sekali-sekali nih kok ibu-ibu nih, Bu, siapa yang pertama kali mengajarkan Al-Fatihah kepada anaknya? Ibunya atau ustadznya? Ibunya. Mana yang ibunya? Oh, alhamdulillah ya. Jangan pernah pertama kali yang kita ajarkan kepada anak kita ya Al-Fatihah. Nanti itu kalau anak kita sudah bisa membaca surah Al-Fatihah dan dibacanya berapa kali dalam sehari? Dibacanya berapa kali dalam sehari? Berapa yo? Hitungan lagi. Berapa kali dibaca dalam sehari? 17 kali. 17 kali. Karena dalam 5 waktu anak kita sholat selalu membaca Al-Fatihah. Nah, itulah amal jariah yang tiap kali anak kita sholat, tiap kali anak kita baca suratul Fatihah, maka ketika kita sudah tiada, maka amal jariahnya selalu mengalir kepada kita. Masya Allah. Ya, belum lagi anak kita nanti menikah, ya, mempunyai anak dan mengajarkan kepada anak-anaknya. Awalnya siapa? Kita yang mengajarkan anak kita. Anak kita mengajarkan lagi kepada anaknya. Itu menjadi pahala jariah lagi. Ya, Masya Allah luar biasa. Pahala jariah itulah nanti yang kita butuhkan di akhirat. Ya, makanya sedini mungkin seanak-anak Masya Allah ini ya, anak-anak solehah, anak-anak soleh, amin ya Allah. Ya, maka perlu kita didik masalah akhiratnya. Boleh masalah akademiknya hebat, boleh berprestasi masalah pelajaran matematika, olimpiade atau bahasa Inggris atau bahasa apa, boleh. Maksudnya tidak dilarang, tapi kita imbangi dengan ilmu akhirat. Jadi bukan hanya sekedar ilmu dunianya saja, tapi kita imbangi dengan ilmu akhirat. Maka itulah yang Nabi katakan, kejarlah akhiratmu, maka dunia akan mengikuti. Ya, tapi kalau kita mati-matian ngejar dunia, kerja pagi pulang malam, bisa jadi pulang pagi lagi, memang uangnya banyak, emang bisa membeli rumah, emang bisa membeli mobil. Tapi apa? Nanti ketika kita sudah
ya kita belajar dan kita mengajarkannya kepada anak kita, maka itu yang akan menjadi pahala jariah untuk kita. Ya, makanya selalu ingat sabda Rasulullah, ya, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Jadi tidak ada ruginya. Ngajarin anak kita Al-Qur'an itu tidak ada ruginya, malah menguntungkan kita berlipat ganda. Kita mendapatkan pahala juga, anak-anak kita pun mendapatkan pahalanya juga. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, ya, anak-anak yang bisa menolong kita nanti di hadapan Allah. Bu, nanti anak-anak di akhirat pun punya haknya terhadap orang tuanya. Jangan sampai nanti anak-anak kita menuntut kita di hadapan Allah. Karena apa? Karena kita lalai mengajarinya ilmu akhirat. Nanti kalau anak kita ditanya di hadapan Allah, kenapa kamu tidak belajar agama? Kenapa kamu tidak belajar ilmu akhirat? Saya tidak bisa karena orang tua saya tidak mengajarkannya, ya. Apakah kita tidak bersedih, Bu? Sedih kalau bisa mungkin minta Allah kasih nyawa lagi untuk memperbaiki kesalahan kita. Tapi ketika kita sudah mati itu tidak bisa semuanya. Ya, makanya mulai dari sekarang didik anak-anak kita untuk menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak generasi robani yang mengetahui siapa Rabbnya. Ajari tauhidnya. Karena zaman sekarang zamannya udah bukan kayak zaman kita dulu, ya Bu, ya. Zaman sekarang lebih takut, ya, lebih takut. Makanya kenapa kita harus menanamkan tauhidnya, keimanannya dengan benar, karena nanti mereka-mereka ini adalah menjadi generasi penerus kita. Syukur-syukur nanti menjadi generasi Amin, anak-anak yang mencintai Al-Quran. Ya, anak-anak kalau sudah mencintai Quran, sekarang begini, Bu, nggak mungkin anak-anak yang kalau di rumahnya dipasangkan murotal, anak-anak